Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Di puncak gunung ada menara batu dan pola-pola aneh terlihat samar-samar. Terlihat sesosok duduk dengan tenang di depan menara batu raksasa ini seperti seorang biarawan. Tidak ada fluktuasi energi di sekitar tubuhnya. Dari jauh dia tampak seperti orang normal. Namun hanya mereka yang memiliki kemampuan perspektif yang mencengangkan yang dapat merasakan kekuatan Yuan yang melonjak dengan marah yang tersembunyi di dalam keheningan ini. Oh, suasana hening dan sunyi ini berlangsung selama beberapa waktu. Sebelum mata pria yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Pada saat ini Yuan Power yang tak terbatas meletus dari tubuhnya. Terlihat keterkejutan melintas melewati wajahnya yang halus dan tampan. Saat dia melihat ke arah bawah gunung, suasana di sana sepertinya tiba-tiba berubah menjadi tajam. Bahkan menyebabkan udara memiliki jejak tambahan yang berapi-api. Sementara keterkejutan belum memudar dari matanya, suara mendesing tiba-tiba terdengar di kejauhan. Sesosok dengan cepat melesat sebelum akhirnya turun ke alun-alun. Orang yang telah tiba adalah seorang murid muda dari klan Sentu. Rasa hormat memenuhi matanya saat dia melihat ke arah pria yang duduk di depan menara batu sebelum dia dengan hormat berkata, "Kakak Sentu, Tetua telah mengirimku untuk memberitahumu bahwa insiden tak terduga telah terjadi dalam pertemuan bela diri ini. Hanya ada satu orang yang bisa mendapatkan penghormatan yang tulus dari murid klan Sentu lainnya pada usia seperti itu." Jelas pria yang duduk di depan menara batu adalah Asura besi klan Sentu, yaitu Sentu Jue. Oh, manakah dari 4 klan yang menang? Setelah mendengar ini tidak ada banyak perubahan dalam ekspresinya. Seperti yang dia tanyakan dengan santai. Dari situasi saat ini, pemenangnya adalah klan Wei. Namun klan Gu telah mengundang pembantu eksternal yang sangat kuat. Sekarang, pembantu luar itu menantang metode Asura. Jika dia berhasil, klan Gu akan dapat membalikan kerugian mereka dan mendapatkan kualifikasi untuk menantangmu. Ucap murid Sentu menjawab dengan hormat. Seseorang telah menantang metode Asura. Wajah tenang dan dalam Sentu Jue akhirnya berfluktuasi. Hahaha, menarik. Kembalilah dan beritahu para tetua bahwa aku akan mempertahankan menara kekacauan. Aura Ki di sini sangat bermanfaat bagi kultivasi tubuh Asuraku. Jika aku bisa memasuki menara lagi, aku tidak akan takut pada kedua orang itu bahkan jika aku bertemu mereka lagi. Ucap Sentu Jue berkata dengan lembut. Ya, murid Sentu buru-buru menjawab dengan hormat sebelum dengan cepat mulai mundur. Saat dia menarik diri, matanya yang lebih rendah dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Dia secara alami tahu siapa 2 orang yang disebutkan oleh Sentu Jue itu. Di antara generasi muda di wilayah Laut Angin Surga, orang-orang yang dapat menyebabkan Sentu Jue menjadi sangat waspada. Hanya 2 orang jenius yang benar-benar menakjubkan dari 2 gua besar itu. Sentu Jue menyaksikan sosok itu pergi sebelum tersenyum tipis saat dia bergumam. Menantang metode Asura, ini memang menarik. Jika orang itu dapat mencapai tempat ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk bersilang tangan denganku. Namun menara kekacauan ini masih harus ditempati oleh klanku selama 1 tahun lagi. Ucap Sentu Jue. Scene berganti di tempat Lindong. Pada saat ini 2 Yuan Power yang tidak terbatas tiba-tiba menyapu alun-alun seperti banjir bandang. Lindong memandang Wei Zhen dan Chen Luo yang menjulang di depannya seperti sepasang iblis-iblis. Senyum mulai muncul di wajahnya.
Aku awalnya berencana untuk membiarkanmu hidup sampai akhir pertemuan bela diri. Namun karena kau sangat mencari kematian, kami berdua hanya bisa mengabulkan permintaanmu. Ekspresi Wei Zhen menjadi gelap saat dia menatap Lindong saat berkata dengan sinis. Pada saat ini Chen Luo juga menatap Lindong dengan tatapannya seram dan dingin. Dengan mengepalkan tinjunya, tombak hitam panjang muncul dalam sekejap. Jeritan hantu yang menusuk telinga terdengar saat itu muncul sementara aura Qi terpancar dalam gelombang. Dari penampilannya, orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah harta karun roh kelas atas surgawi yang tangguh. Aku ingin tahu berapa banyak putaran yang bisa kau tahan di bawah serangan gabungan kita, ucap Wei Zhen mengejek. Saat ini dia juga perlahan mencengkramkan gagang pedang hitam raksasa di belakang punggungnya. Tidak perlu membuang waktu. Mari kita selesaikan ini dalam satu langkah, ucap Lindong dengan dingin. Mendengar ini, mata Wei Zhen dan Chen Luo sedikit menyipit. Hah, dasar orang sombong yang tidak tahu malu, ucap Wei Zhen. Menghadapi hal ini Lindong hanya tersenyum tipis. Tangannya tiba-tiba membentuk segel saat suara dingin yang mirip dengan ujung pedang bergema di alun-alun. Aku bilang, satu gerakan sudah cukup. Saat kata-kata terakhir Lindong terdengar, telapak tangannya tiba-tiba ditepuk dengan marah mendarat dengan keras di tanah. Detik berikutnya suara rendah dan dalam terdengar di hatinya. Kitab suci penghancuran besar, teriak Lindong. Seketika bumi tiba-tiba bergetar hebat untuk sesaat. Segera semua orang bisa merasakan fluktuasi yang sangat aneh tiba-tiba meletus seperti cincin dengan Lindong sebagai pusatnya. Banyak orang memandang dengan takjub pada bumi yang bergetar. Selain itu, mereka bisa merasakan denyut energi di bawah bumi. Selanjutnya keheranan di mata mereka secara bertahap berubah menjadi kejutan yang tebal. Karena mereka telah melihat bahwa tanah subur dan hijau di bawah kaki mereka sebenarnya mulai menjadi sunyi sepi dengan kecepatan yang mencengangkan. Di sekitar alun-alun, ekspresi para tetua dari 4 klan besar yang kekuatannya tirani langsung berubah drastis saat melihat ini. Seni bela diri yang tirani. Saat ini wajah tua Gusou berubah menjadi serius dan muram. Tatapannya terkunci erat pada sosok Lindong yang berada di dalam arena. Seni bela diri ini adalah sesuatu yang bahkan seni merangkul bulan dari klan kita tidak dapat dibandingkan dengannya. Dari kelihatannya, asal-usul Lindong tidak sederhana. Wajah cantik Gu Yuan juga dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Lindong ingin menggunakan langkah ini untuk mengalahkan trio Wei Zhen. Mata indah Gu Mengqi berbinar dengan kemegahan yang luar biasa saat dia bertanya dengan suara lembut. Meskipun seni bela diri ini mampu menyerap kekuatan bumi di sekitarnya, masih akan sulit untuk sepenuhnya mengalahkan kekuatan gabungan dari mereka bertiga, ucap Gusou bergumam. Namun saat kata-kata Gusou muncul, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar di dalam alun-alun. Pilar cahaya energi yang besar segera menyelimuti Lindong dan bergegas di langit. Kelimpahan energi ini menyebabkan banyak orang terus-menerus terkejut. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada sosok di dalam pilar cahaya. Detik berikutnya mereka yang memiliki mata cerdas dapat melihat sosok di dalam membentuk segel tangan lagi. Mengikuti urutan segel tangan, seketika fluktuasi menakutkan langsung menyebar, menyebabkan banyak orang merasakan kengerian, kemarahan kaisar bela diri, pisahkan surga. Sementara Lindong menampilkan kitab suci penghancuran besar dan menyerap kekuatan hidup dari bentangan bumi ini. Pria yang sedang berlatih dengan mata terpejam di depan menara batu di puncak gunung tiba-tiba tersentak sedikit. Matanya yang tertutup rapat terbuka dalam sekejap saat dia melihat ke depan. Pohon-pohon yang awalnya subur dan hijau di sana mulai layu secara aneh pada saat ini. Melihat tontonan ini, dahinya mulai berkerut. Selanjutnya dia mengulurkan tangannya yang ramping dan dengan lembut menyentuh bumi. Dia bisa merasakan gelombang energi memancar keluar dari dalam bumi sebelum menyatu ke arah tertentu. Arah itu adalah lokasi pertemuan bela diri di bawah gunung. Seni bela diri tirani seperti itu. Orang ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan, ucap pria berpakaian abu-abu itu bergumam pada dirinya sendiri. Ini jelas milik orang yang menantang metode Asura. Orang ini memang menarik.
Dia memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku, ucap Shen Tujue. Shin kembali ke tempat Lindong. Pada saat ini pilar cahaya energi raksasa bergegas ke awan. Orang ini benar-benar tangguh. Beberapa tatapan berubah serius saat mereka melihat ke arah sosok kurus di dalam pilar cahaya dan bergumam. Mereka jelas dapat merasakan kengerian dari serangan yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Namun trio Weizen tidak mudah untuk dihadapi. Tatapan tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah tiga sosok di dalam alun-alun. Pada saat ini, karena tontonan yang dibuat Lindong, keterkejutan muncul di wajah ketiga sosok itu. Namun di saat berikutnya ekspresi mereka dengan cepat berubah suram. Mereka mengerti dengan jelas bahwa jika mereka dikalahkan oleh Lindong meskipun berkolaborasi, ketenaran dan reputasi mereka akan mengalami pukulan berat. Ingin menggunakan ketenaran dan reputasi kami sebagai batu loncatan, kau pasti sedang bermimpi, ucap Weizen mengatupkan giginya. Detik berikutnya tatapannya berbalik ke arah Chen Luo. Saudara Chen Luo, mari kita serang dengan kekuatan penuh kita. Bocah ini memang tidak sederhana. Setelah menyaksikan tontonan yang diciptakan oleh Lindong, terbukti bahwa Weizen telah sepenuhnya menarik penghinaannya. Selain itu dia memiliki pemahaman yang jelas bahwa dia mungkin tidak dapat memblokir serangan itu sendirian. Sepakat, ucap Chen Luo mengangguk. Saat keduanya saling memandang, kilatan tak menyenangkan melintas di wajah mereka. Yang satu memegang pedang raksasa dan yang lainnya memegang tombak hitam panjang. Pada saat ini dua kekuatan Yuan yang tidak terbatas membentang dari tubuh mereka. Seketika kekuatan Yuan tak terbatas yang mengelilingi keduanya tampaknya berubah menjadi badai. Saat mereka berputar dengan keras, selain mereka berdua, Weili juga mendesak kekuatan Yuan di dalam tubuhnya secara ekstrim. Lindong, hari ini aku ingin melihat seberapa mampu dirimu untuk benar-benar berani mengklaim bahwa kau akan dapat menghabisi kami dalam satu gerakan. Weizen memegang pedang raksasanya dan meraung ke arah langit. Kilatan pedang yang sangat cepat dan ganas langsung menggelembung di matanya. Tembakan Yuan Power berkumpul di atas kepalanya membentuk gunung dengan puncak berbentuk bila. Dibandingkan dengan aura sombong dari Weizen, Chen Luo tampak sangat menyeramkan saat ki hitam keabu-abuan melingkari tubuhnya. Ki itu seperti arwah yang mengerikan saat mereka menusuk tombak hitam panjang di tangannya. Dan jeritan menusuk ribuan hantu agak mengerikan. Siapapun dapat melihat bahwa Weizen ini serta Chen Luo tampaknya menunjukkan serangan terkuat mereka. Pada saat ini Lindong melayang di dalam pilar cahaya. Ketidakpedulian muncul di mata hitam pekat itu saat dia melihat ke arah dua orang di kejauhan yang auranya menutupi langit. Detik berikutnya, segel tangannya yang berubah diam-diam membeku. Segel tangan instan Lindong membeku dan ruang di belakangnya langsung hancur saat kekosongan gelap merembes keluar. Di dalam kehampaan, sosok samar dan buram muncul seolah-olah itu berasal dari zaman kuno dan membawa niat bertarung yang menakutkan. Niat bertarung ini menyebar di bentangan benua ini menyebabkan kulit kepala banyak orang menjadi mati rasa. Pada saat ini mereka merasakan darah di dalam tubuh mereka berkobar. Niat bertarung semacam ini entah bagaimana bisa mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Di dalam kehampaan, sosok yang telah melewati waktu menghadap ke langit dan meraung. Raungannya seperti mengandung kemarahan yang tak berujung dan mengguncang dunia. Saat raungan terdengar, kekuatan Yuan di bentangan dunia ini segera meledak. Detik berikutnya sosok itu maju selangkah. Gunung berubah menjadi pedang. Potong! Weizen mengangkat kepalanya dan melihat segel bercahaya raksasa yang melewati kampan dengan ekspresi muram. Di bawah fluktuasi yang menakutkan, semua bulu halus di tubuhnya berdiri tegak. Begitu pedang raksasa itu ditebang, gunung yang terbentuk di atas kepalanya mulai bergetar hebat. Puncak utama terus pecah saat kilatan pedang tak terbatas menyapu langit. Di sampingnya, Chen Luo juga meraung ke langit sementara kabut hitam keabu-abuan memenuhi udara di sekitarnya. Wajah hantu aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tombak panjang di tangannya. Saat fluktuasi yang menyeramkan dan dingin terpencar, 10.000 jiwa melahap tombak hantu. Telapak tangan Chen Luo tiba-tiba menepuk batang tombak saat merobek udara.
Kabut hitam melingkar di sekitarnya mengubahnya menjadi meteor hitam. Itu menembus kekosongan dan dengan kejam melolong ke arah segel niat bertarung yang bersinar. Gelombang merah menelan paus. Di belakang keduanya, Weili juga menggunakan semua kekuatan yuannya untuk menampilkan serangan terkuat yang dia miliki. Pada saat ini 3 serangan yang sangat tirani melesat di langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Di bawah tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya dan nafas tertahan, mereka bertabrakan dengan keras dengan segel bercahaya yang turun. Pada saat tabrakan, seluruh bentangan dunia tampak menjadi sunyi. Segera energi mengamuk menyapu dengan cara yang tak tertandingi, menyebabkan beberapa ahli yang mengambang di udara menderita gempa susulan. Mereka menyemburkan seteguk darah sebelum buru-buru turun dengan cara yang menyedihkan. Generasi yang lebih tua dari 4 klan segera mengambil tindakan saat kekuatan Yuan yang kuat memancar keluar, membentuk penghalang yang melindungi kursi dari berbagai klan. Hanya dengan melakukan itu mereka menghindari cedera. Namun derit yang menusuk telinga ketika energi itu mengenai penghalang menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Jika serangan seperti itu mendarat di tubuh seseorang, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa dari orang tersebut. Energi yang tersisa menyebar dengan panik, berlangsung selama beberapa detik sebelum secara bertahap menghilang. Di bawah konvergensi tatapan yang tak terhitung banyaknya itu, Weili adalah orang pertama yang menyemburkan seteguk darah sebelum pakaian di tubuhnya meledak. Darah menyembur keluar dari pori-pori kulitnya saat dia jatuh dengan kepala lebih dahulu ke tanah. Auranya sangat aneh, dan jelas bahwa dia menderita luka yang sangat serius. Bagaimana ini mungkin? Rambut Wei Zhen terlampir di bahunya dan noda darah menutupi seluruh wajahnya. Tangannya gemetar saat memegang pedang raksasa itu sementara darah menetes dari ujung tajam pedangnya. Saat ini matanya yang semula muram dan garang sekarang dipenuhi dengan teror dan ketidakpercayaan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dengan kekuatan gabungan mereka, Lindong masih memaksa mereka ke dalam keadaan seperti itu. Di samping Wei Zhen, telapak tangan Chen Luo masih memegang erat tombak hitam panjang itu. Namun tubuhnya yang sedikit gemetar mengungkapkan bahwa situasi di dalam tubuhnya tidak tenang. Mata hitam pekat Lindong menatap mereka berdua, sebelum 2 suara teredam rendah dan dalam terdengar dari tubuhnya saat 2 lubang berdarah meledak di lengannya. Kalian sudah kalah. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar perlahan dari mulut Lindong. Tepat saat kata-katanya terdengar, Wei Zhen dan Chen Luo masing-masing menyemburkan seteguk darah. Saat mereka menyemburkan darah, mereka berdua tampak seperti burung dengan sayap patah saat mereka jatuh tak berdaya dari langit. Di bawah keheningan mematikan yang memenuhi seluruh gunung, mereka mendarat dengan keras di tanah. Kekuatan besar pendaratan mereka menciptakan celah raksasa di tanah. Saat keduanya mendarat di tanah dengan ledakan keras, seluruh area dipenuhi oleh keheningan yang mematikan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap 2 sosok berdarah itu saat mulut mereka perlahan mulai terbuka. Bisakah hasilnya diumumkan? Ucap Lindong berdiri di udara dan diam-diam menggunakan tangannya yang sedikit gemetar untuk menggosok noda darah di sudut bibirnya. Selanjutnya dia mengalihkan pandangannya ke arah wasit klan Sentu saat pernyataan datar dan lembut perlahan bergema dalam keheningan. Dia benar-benar menang. Pada saat ini banyak orang saling memandang, dan keterkejutan memenuhi semua wajah mereka. Meskipun mereka secara pribadi telah menyaksikan apa yang telah terjadi, mereka masih tidak dapat menerima kenyataan yang mengejutkan untuk sementara waktu. Ini adalah 3 ahli tahap awal kehidupan mendalam puncak. Namun meskipun ketiga orang kuat itu telah bergandengan tangan, mereka masih dikalahkan di tangan Lindong dalam 1 putaran. Di udara, wasit klan Sentu menatap pemandangan di depannya dengan agak tercengang. Sebelum secara bertahap sadar kembali beberapa saat kemudian, dia melihat ke arah sosok Lindong yang berdiri tinggi di langit saat keseriusan terpancar di matanya. Metode Asura, kemenangan Lindong. Klan Gu telah menang. Ketika auma wasit yang dalam dan rendah terdengar di langit, gelombang suara mulai muncul. Akhir cerita ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Di arah klan Wei, wajah generasi yang lebih tua semuanya pucat. Ini awalnya adalah kemenangan yang pasti, namun itu benar-benar terbalik.
Kontras seperti itu benar-benar tak tertahankan dan sulit diterima. Bajingan itu, dari mana tepatnya dia berasal? Ucap generasi tua klan Wei berseru dengan penuh kebencian sambil mengatupkan giginya. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Aku percaya bahwa dia seharusnya tidak berasal dari wilayah laut angin surga. Jika tidak mungkin dia tidak memiliki ketenaran dan reputasi. Ucap orang lain menjawab dengan muram. Dia berani melawan klan Wei kita. Benar-benar orang yang ceroboh. Ucap seseorang berseru dengan ekspresi suram dan menyeramkan. Cari tahu asal-usul bocah itu. Karena banyak generasi yang lebih tua di sisi klan Wei menjadi marah. Pada saat yang sama di sisi klan Gu, itu langsung diselimuti dengan sorak-sorai kegembiraan dan kebahagiaan yang menggelegar. Orang yang tangguh seperti itu, Gu Yuantian menghela nafas dalam-dalam sementara matanya dipenuhi kekaguman. Di udara, Lindong berbalik dan turun ke kursi klan Gu di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Apakah kau baik-baik saja? Ucap Gu Mengki. Aku baik-baik saja. Berapa lama lagi sebelum kita menantang klan Sentu? Ucap Lindong bertanya sambil melihat ke arah Gu Shou. Hahaha, jangan khawatir. Kau telah bertarung dalam pertempuran berturut-turut hari ini. Dan seharusnya sangat lelah. Istirahat dulu untuk hari ini, besok kita akan mendaki gunung dan memulai pertarungan terakhir. Ucap Gu Shou menjawab sambil tersenyum menggelengkan kepalanya. Setelah pertarungan besok, kita akan dapat memutuskan kepada siapa kota untuk menara kekacauan kan? Ucap Lindong bertanya dengan lembut. Ya, Gu Shou menjawab sambil menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan. Setelah besok, jika klan kami dapat memperoleh kota untuk menara kekacauan, kau juga akan dapat memasukinya. Hahaha, aku melihat teman kecil Lindong di sini tampaknya sendirian. Kebetulan klan saat ini tidak memiliki tetua. Jika kau dapat tinggal di klan Gu untuk sementara, kupikir kau juga akan dapat memperoleh kota untuk memasuki menara kekacauan tahun depan. Ini seharusnya sangat bermanfaat untuk pelatihanmu. Ucap Gu Shou berbicara ke arah Lindong dengan senyum di wajahnya. Jelas kata-katanya dimaksudkan untuk memikat Lindong. Maafkan aku, penatua Gu Shou. Aku memiliki hal-hal yang harus kuurus. Dan mungkin aku harus pergi setelah menangani masalah ini. Karena itu, aku khawatir aku tidak bisa tinggal lama di sini. Mendengar jawabannya, sepotong kekecewaan melintas di wajah tua Gu Shou. Namun tidak ada lagi yang bisa dia katakan atau lakukan selain menganggukkan kepalanya dan berkata, karena itu masalahnya, aku tidak akan memaksamu. Setelah Gu Shou berbicara, seorang lelaki tua berpakaian biru naik ke langit dari tempat klan Sentu berada. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum berkilau dengan cepat dan ganas dan akhirnya berhenti di tubuh Lindong. Tatapannya agak serius. Jelas klan Sentu yang biasanya angkuh merasa agak terancam oleh Lindong. Itu adalah tetua klan Sentu Tao. Ucap Gu Shou dengan suara lembut. Menurut hasil, klan Gu telah memenangkan pertemuan bela diri hari ini. Mereka sekarang memiliki kualifikasi untuk menantang klan Sentu. Jika mereka bisa menang lagi, kota tahun ini untuk memasuki menara kekacauan akan diberikan pada klan Gu. Suara kuat tetua berjubah biru menyapu seluruh area saat Yuan Power yang kuat mengedor di dalam, menyebabkan gendang telinga orang-orang merasakan sakit yang menusuk. Bagaimana format pertarungan besok untuk menara? Setelah mendengarkan suara yang kuat, Lindong mengajukan pertanyaannya. Tidak banyak batasan. Itu hanya selama kau bisa mengalahkan penjaga menara Sentujue. Tentu saja kami juga bisa mengirim 3 orang. Ucap Gu Shou menjawab. 3 orang ya? Lindong bergumam pada dirinya sendiri sebelum perlahan dia menggelengkan kepalanya. Dalam perkelahian seperti ini, memiliki lebih banyak orang yang hadir malah akan membuatnya lebih rumit. Meskipun Lindong belum bersinanggung dengan Sentujue, meskipun Lindong belum mengetahui kekuatan Sentujue, dia sudah merasakan betapa kuatnya dia dan betapa sulitnya menghadapinya. Dia memang jauh lebih kuat dibandingkan Wei Zhen dan Chen Luo. Hanya mengandalkan angka dapat mengakibatkan kegagalan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. Maksudmu menggelengkan kepala? Apa kau berencana bertarung sendirian? Ucap Gu Shou dengan tatapan terkejut. Lindong mengangguk.
Bukannya dia ingin menyombongkan diri, tetapi dia tidak ingin rekan satu timnya tanpa chemistry sebelumnya mengganggu serangannya. Karena itu malah akan mengurangi kekuatan pertempurannya. Pada saat ini Gusou ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, karena kau bersikeras, kami akan menuruti keinginanmu. Namun kau harus lebih berhati-hati. Sentu Jue sangat kuat." Setelah mendengar nada serius Gusou, Lindong mengangguk dengan samar. Di kejauhan tetua klan Sentu berbalik dan pergi setelah pengumuman terakhirnya. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu secara bertahap tersebar ketika mereka bersiap untuk kembali ke kota di kaki gunung. Setelah melihat ini, Lindong juga bersiap untuk pergi bersama anggota klan Gu. Namun saat dia melangkah maju, ekspresinya tiba-tiba berubah serius saat dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah puncak gunung. Di atas puncak, sesosok berdiri tegak di udara. Aura yang berat yang membuat seseorang merasa kesulitan bernafas samar-samar terlihat saat perlahan terpancar keluar. Itu adalah di daerah sekitarnya, semua orang yang awalnya pergi berhenti di jalur mereka saat tatapan mereka tercengang melihat ke arah sosok di puncak gunung. Selanjutnya ekspresi mereka berubah serius saat mereka merasakan tekanan dari aura yang tangguh. Besi Asura Sentu Jue. Teriakan terkejut dan alarm tiba-tiba terdengar diikuti oleh keributan. Banyak dari mereka yang hadir cukup akrab dengan nama ini. Itu Sentu Jue ya? Gumam Lindong saat matanya sedikit gemetar. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tatapan sosok di puncak gunung melompati kerumunan besar sebelum beristirahat di tubuh Lindong. Saat tatapan itu melesat, kehikmatan tiba-tiba melintas di mata Lindong. Detik berikutnya dia merasakan kekuatan Yuan di langit di depannya berkumpul dengan panik. Itu mengembun menjadi puncak gunung Yuan Power yang dengan kejam jatuh ke bawah. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puncak gunung Yuan Power yang turun. Dengan jentikan jarinya, kilatan cahaya merah melesat keluar, berubah menjadi kuali raksasa yang langsung berbenturan dengan puncak gunung Yuan Power. Suara dering yang jelas terdengar saat puncak gunung Yuan Power langsung runtuh. Kuali raksasa dikirim menembak ke belakang sebelum akhirnya terowongan kembali ke tubuh Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap sosok itu dengan tatapan ganas sambil perlahan berkata, "Apakah kau ingin memajukan pertandingan?" Hahaha. Sosok di puncak gunung itu tampak terkekeh pelan. Selanjutnya semua orang bisa mendengar suara bergumam rendah. "Kau benar-benar orang yang menarik. Pergi istirahat malam ini dengan baik. Dengan kondisimu saat ini, aku khawatir kau tidak mampu melakukan hal seperti itu. Besok aku akan menunggumu di depan menara kekacauan." Saat kata-kata itu muncul, sosok itu perlahan turun dan akhirnya menghilang. Lindong melihat ke arah tempat sosok itu menghilang, matanya berangsur-angsur menyipit menjadi lengkungan yang agak berbahaya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.